Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya Pem Club. Karena banyaknya pertanyaan yang masuk ke saya untuk masalah yang satu ini, maka saya akan membahas apakah murai yang kita rawat untuk lomba itu harus diredam kegacorannya atau tidak boleh gacor. Kalau masalah ini langsung diikuti dan memakai pemikiran kita sendiri, atau memang cuma mendengar dari seseorang, tentu saja akan bertolak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena setiap murai itu memiliki tingkat birahi dan emosi yang berbeda-beda. Makanya sebelum kita membawa ke lapangan, setidaknya kita harus sudah sedikit mengenal karakter jagoan kita. Memang yang harus dihindari ketika kita memiliki banyak murai, mereka saling saut-sautan dan tarung di dalam rumah, meskipun di dalam kerodong, sehingga menguras tenaga dan menurunkan sifat fighternya. Karena setiap hari selalu mendengar suara murai. Memang masih tetap juara, tetapi akan sedikit menurunkan performanya. Tingkat birahi dan emosi setiap murai pasti beda-beda. Ada yang gampang gacor walaupun cuma pakai jangkrik minim. Ada yang harus digenjot dulu baru dia mau gacor. Kalau kita berbicara secara umum, murai yang mau kita lombakan itu tentunya harus gacor, sensitif, responsif, dan juga fighter. Nah, itu salah satu contoh ciri murai yang siap dilombakan secara umum. Tetapi ada karakter murai yang memang pendiam di rumah atau hanya ngeriwik aja. Walaupun sudah kita jor ekstra puding, dia tetap tidak mau gacor. Dia hanya mau on atau tarung saat melihat musuh. Nah, ini berbicara masalah karakter. Ada murai yang harus on atau fighter dulu, baru dia mau tarung. Ada juga yang pendiam, tapi pas melihat lawan dia mau tarung. Jadi, nggak bisa dipukul rata atau semua murai disamakan. Terus, kalau kita berbicara murai lomba tidak boleh gacor, sedangkan kita dapat murai yang memiliki tingkat fighternya rendah. Sedangkan kita harus genjot ekstra pudingnya agar birahi dan emosinya naik pada level yang pas, sehingga murai menjadi fighter dan mau tarung. Tapi kita memakai pemikiran murai lomba tidak boleh gacor. Maka yang kita lakukan pasti akan menurunkan ekstra puding si murai tersebut. Apakah enggak drop fighternya? Dan apakah birahi dan emosinya tidak menurun? Coba Sobat Kicau simpulkan sendiri. Mungkin pemikiran cara ini pas dengan karakter murai yang di rumahnya memang pendiam. Tapi kalau ketemu lawan pasti tarung. Disinilah kita harus mengenal karakter jagoan kita, sehingga kita nggak gampang terpengaruh dari cerita orang. Yang paling tahu karakter jagoan kita ya kita sendiri sebagai perawat. Tapi kita juga harus tahu tentang pemahaman karakter murai yang memang berbeda-beda. Apakah dia mau bertarung dengan settingan yang tinggi, sedang, atau rendah? Karena menurut saya jumlah ekstra puding yang kita berikan, jika jumlahnya pas atau sesuai dengan karakternya, maka murai tersebut akan tarung
durasi dari awal sampai akhir. Kita ambil contoh. Jika murai yang mau kita lombakan itu misalnya harus on dulu di rumah, tapi di rumahnya masih belum terlalu on, bunyi semaunya, ngukluk, belum fighter, maka pas kita lombakan ya hasilnya murai akan jong. Ada yang cuma loncat-loncatan, ada yang matung, ada yang cuma ngukluk aja, bahkan bisa sampai ngelowo. Jika masalah itu terjadi, maka sobat harus bikin dia on atau fighter dulu di rumah agar dia mau tarung. Mulai sekarang, sobat kicau jangan terlalu diambil pusing dengan settingan. Fokusin dulu aja gimana caranya agar murai kita gacor dan fighter sehingga dia mau tarung. Berapa jumlah jangkrik yang bikin dia mau gacor dan fighter? Kalau udah gacor dan fighter, boleh dicoba ke lapangan. Nah, setelah itu baru kita lihat hasilnya. Apakah kurangnya? Setelah kita lombakan, apakah harus diturunkan ekstra pudingnya? Apakah ditambah? Nanti sedikit demi sedikit kita akan mengenal karakter jagoan kita. Apakah karakter jagoan kita di rumah harus benar-benar on atau istilahnya gacor bocor baru di lapangan dia mau tarung? Apakah di rumahnya hanya bunyi santai tapi di lapangan tarung? Atau di rumahnya memang diam tapi ketemu lawan dia mau tarung? Jika sobat kicau ada yang belum mengerti atau sobat kicau ingin ada pembahasan lain, bisa tulis di kolom komentar. Oke, sobat kicau semua, mungkin ini saja pembahasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.